Coba record pending. Ya. Udah. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil dan Teknik Elektro akan mempresentasikan apa saja yang kami masukkan dalam final project kami. Kami terdiri dari 4 orang. Berikut adalah Dedi Andreas Bayilau, Henry Vanis Kirtianson, Egy Prial Situngkir, dan Ida Bagus Gede Tirta Patmari. Next. Tema yang akan kami ambil dari final project kami adalah desa kreatif, inovatif, dan modern. Desain desa yang kreatif yang berarti membangun desa yang memiliki aktivitas yang membuat ekonomi di desa ini meningkat. Seperti yang kita ketahui, bahwa rata-rata mata pencaharian di desa tersebut adalah petani kopi. Dengan cara membuka pabrik olahan kopi di desa tersebut, tentunya dapat membuat perkembangan pesat dalam ekonomi di desa setempat. Banyaknya anak muda di desa ini yang mendapat kreativitas dalam olahan kopi maupun penjualan kopi di zaman yang serba canggih ini. Tema inovatif juga tidak luput dari kreasi yang dibuat oleh warga setempat. Pabrik olahan kopi ini juga dapat membuka inovasi-inovasi baru yang membuat warga desa lebih semangat lagi dalam berkreasi. Tentu, mencari inovasi yang baru tidak pernah lelah mencari hal-hal yang lebih baru lagi. Dengan tema inovatif dan kreatif akan membuat desa setempat ini akan berkembang dengan pesat dan berani bersaing di kancah nasional. Dan tema terakhir yang kami ambil adalah desa yang modern. Di zaman seperti ini kita harus memperhatikan kondisi desa yang dimana perlu perkembangan teknologi. Seperti teknologi ramah lingkungan, kami yang berencana membuat pembangkit listrik tenaga angin yang dibuat oleh kincir angin. Dengan menggunakan kincir angin akan membuat lingkungan jauh dari kata polusi. Next. Lalu di sini ada beberapa pembagian, yaitu fitur, bentuk, serta gaya. Di sini saya akan membahas fitur terlebih dahulu. Untuk fiturnya, itu fitur yang kami ambil itu untuk desa kami adalah modernisasi desa tersebut menggunakan pembangkit listrik tenaga angin yang kita ketahui bahwa angin di desa tersebut sangat memadai untuk membuat kincir angin dan letaknya di dataran tinggi. Lalu yang kedua adalah dari segi bentuk. Untuk bentuk dari desa tersebut juga harus dibenahi dalam struktur jalan di desa tersebut dan penataan pohon yang akan membuat desa tersebut jauh lebih tertata dan lebih baik lagi. Penataan pohon sangatlah penting untuk memikat para wisatawan datang ke desa tersebut. Gaya untuk yang ketiga adalah gaya. Gaya untuk desa ini akan dibuat seperti budaya lokal yang dimodernisasikan yang tidak akan menghilangkan kultur budaya desa tersebut. Oke, next. Oke, baik, kenapa di sini kita menggunakan kincir angin? Karena yang kita tahu, angin merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan pernah habis. Sebagai sumber energi yang sifatnya jangka panjang tertentu, tentu angin bisa diandalkan selamanya. Tenaga angin tidak menghasilkan emisi, sehingga minim menghasilkan hujan, asap maupun gas rumah kaca. Bahan bakar fosil merupakan penghasil emisi yang tinggi dan dalam jangka panjang dapat memengaruhi iklim bumi. Angin lebih ramah lingkungan dan terbarukan. Space yang dibutuhkan relatif kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lainnya. PLTB hanya memerlukan bangunan beberapa meter guna membentuk
Ya, yang seperti kita ketahui bahwa PLTB hanya memerlukan bangunan beberapa meter guna membentuk fondasi turbin, dan tanah sekitar turbin juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti pertanian dan perkebunan. Oke, lanjut. Dan menurut kami, distam plat ini memiliki angin yang cukup kencang dan letaknya pun di dataran tinggi. Dengan demikian membuat pembangkit listrik tenaga angin atau dengan kincir sangat optimal dan ideal. Seperti yang kita lihat di Halo. terdapat tampak depan, samping, dan tampak atas dari kincir angin tersebut. Terputus tadi. Jaringan tiba-tiba hilang. Oke, bisa kembali ke slide yang tadi nggak? Terus. Kenapa orang-orang membutuhkan kopi? Pada era modern, di era sekarang ini, kopi itu sangat digemari oleh banyak orang. Itu mulai dari remaja sampai juga dewasa. Remaja suka dengan vibes kopi, dan para orang dewasa yang gila kerja juga menyukai kopi, apalagi di era industri 4.0 ini. Yang jelas membutuhkan kafein, dan kopilah jawabannya. Lalu apalagi sih keuntungan dari meminum kopi ini? Jika pabrik kopi dibangun di desa ini, ya, dan tempat wisata bisa juga jadi sekaligus kan. Jadi bisa sekaligus menjadi pabrik kopi serta tempat wisata. Nah, di sini evolusi yang kita tawarkan. Pertama, kita akan membangun pembangunan pabrik dengan konsep homemade yang bakal disukai oleh banyak orang dan juga tidak terlalu mengganggu pemandangan. Dan setelah itu bakal banyak orang yang berdatangan karena semua butuh kopi yang tadi setelah dijelaskan, dan orang-orang yang di kota yang sudah lelah dengan pekerjaannya akan membutuhkan suasana desa yang bisa menjadi pelarian. Nah, setelah ini berjalan, produksi terus berjalan dan terus berjalan. Sehingga ekonomi desa pun menjadi naik dan sumber pemasukan dan daya hidup desa berkembang. Di sini bisa menjadi banyak perkembangan dari pekerjaannya, dari koneksi-koneksinya, dan hal seperti ini akan still going strong sampai jangka yang panjang. Nah, kesimpulan yang dari keuntungan kita, yang pertama, penduduk desa menjadi dapat banyak pekerjaan dan koneksi yang telah saya sampaikan tadi, karena bakal banyak orang yang datang dan memberikan informasi ataupun informasi yang keluar, karena juga kita kan banyak trader gitu, dan mendapatkan banyak positive vibes dan memberikan positive vibes. Jadi kita mendapatkan positive vibes dan kita mengeluarkan juga positive vibes, yang dimana kita banyak win-win situation. Dan sini di inovasi 4.0 yang bisa saja berlawanan terhadap budaya malah menjadi ramah pada desa, karena yang tadi kita menginovasikan bahwa desa ini bisa terus berjalan beriringan dengan inovasi. Yang keempat, desa pun jadi lebih mendapat exposure dan menjadi terkenal. Dan ini juga malah bisa menjadi sebuah penghargaan dari wali kota atau dari gubernur. Dan orang-orang lebih peduli terhadap polusi karena yang tadi banyak edukasi dan juga banyak inovasi yang ditawarkan di desa ini. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan mensempatkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.